Oke, halo semuanya. Kembali lagi di Frag Gaming Store Channel bersama Jujur di sini dan kali ini ya sudah bisa kalian tebak pasti. Di sini aku akan bahas kursi lagi dari brand yang sama terakhir kali aku bahas juga yaitu Teraflex. Yang mana di sini sudah ada di sebelahku dan ini Teraflexnya adalah seri Teraflex TF3. Dan untuk seri TF3 sendiri ini bukan model-model yang seperti kursi office ya. Di sini itu modelnya kursi gaming. Jadi buat kalian yang memang lagi cari kursi gaming bisa pantengin video ini terus sampai selesai. Oke, terakhir kali aku sudah membahas beberapa kursi juga ya. Kursi dari NYK pernah, itu ada satu. Lalu kursi dari DBE juga itu sudah pernah. DBE Asana pas itu. Lalu terakhir aku juga sudah sempat membahas kursi dari Teraflex juga yaitu Teraflex OFC 18. Yang mana untuk Teraflex OFC 18 itu modelnya itu kursi-kursi office yang pakai mesh fabric yang berjaring-jaring gitu. Nah, kali ini kesempatannya datang untuk mencoba Teraflex TF3 yang setauku ini adalah modelnya model-model gaming yang pakai leader yang kayak sofa gitu, yang kayak kursi mobil balap gitulah. Oke, jadi tunggu apa lagi? Setelah ini akan aku langsung rakit saja untuk kursi TF3 dari Teraflex ini. Oke, udah selesai aku rakit ya dan seperti biasa pasti aku duduki juga nih sekarang untuk Teraflex TF3-nya. Nah, kalau cerita tentang perakitannya cukup mudah tapi lumayan melelahkan menurutku. Dan memang melelahkannya itu mungkin karena berat dari part-part yang ada di kursi ini. Untuk berat joknya, lalu berat backrestnya sendiri itu tergolong lumayan berat ya tentunya karena akhir-akhir ini pun aku mungkin membandingkannya dengan merakit kursi dengan desain office yang menurutku sama-sama simple juga ya, part-partnya belum yang terlalu ribet. Dan aku menghabiskan waktu untuk merakit kursi ini sekitar 35 menitan lebih lah untuk merakit satu buah kursi Teraflex TF3 ini. Namun positifnya menurutku masih ada ya, seperti yang aku bilang di video yang lalu juga di Teraflex OFC 18 yang aku suka dari Teraflex itu adalah posisi-posisi rumah bautnya itu terlihat. Mudah terlihat jadi mudah sekali untuk kita pasangkan ke baut-bautnya yang ada. Jadi bisa dibilang TF3 ini secara proses perakitan menurutku masih sangat cukuplah mudah. Walaupun dirakit satu orang, tapi kalau kalian merakitnya dengan dua orang mungkin akan lebih terbantu. Itu menurutku ya, untuk kursi gaming Teraflex TF3 yang satu ini. Oke, yang perlu aku bahas dari kursi ini. Jujur kalau secara pemakaian nyaman ya. Kalau nyaman namun tidak yang terlalu wow alias tidak yang terlalu mesmerizing terhadap kursi yang satu ini. Kenapa begitu? Karena fitur-fitur yang ada menurutku seadanya saja. Bukan berarti jelek, hanya saja seadanya. Untuk harganya di sini aku beritahu dulu untuk Teraflex TF3 ini harganya dibanderol di angka 2,1 jutaan. Jadi masih 2 juta kecil ya. Belum yang sampai 2,5 juta ke atas. Bisa dibilang untuk kursi dengan kualitas yang seperti ini, kualitas yang sudah aku pegang ini Teraflex TF3 harga segitu sangatlah cocok. Mungkin sebelum masuk ke fitur-fitur akan aku bahas dulu dari build quality-nya ya. Pertama dari kakinya nih. Kaki limanya ini, kaki spidernya ini yang di bagian bawah itu bahannya bukan besi, dia bahannya itu hard plastik ya atau mungkin nilon yang sangat keras dan terlihatan nih di bagian bawahnya ada rangka-rangkanya ya. Jadi nilonnya itu enggak yang full kopong gitu. Jadi dia kan tidak lebih mudah bengkok daripada besi. Kalau yang kemarin OFC 18 itu kan dia dari besi ya, besi yang ada kopong gitu yang kosong bagian dalamnya. Sedangkan ini dia dari hard plastik yang menurutku sudah cukup bagus, keras sekali juga. Rodanya pun bagus, yang aku suka dari rodanya ini dia cukup tidak berisik ya. Jadi saat kita ajak sliding kanan kiri itu dia tidak berisik sekali. Lalu kalau naik ke atas lagi hidroliknya sih biasa saja ya. Cuman yang aku rasakan di sini dia itu kurang tinggi untuk hidroliknya. Di posisi tertingginya pun biasanya kalau aku di kursi gaming itu posisi tertinggi biasanya kakiku akan mengambang sedangkan untuk di kursi ini enggak. Aku masih bisa menyentuh lantai walaupun agak jinjit-jinjit dikit gitu padahal dudukku udah duduk yang paling mundur.
Lalu kalau dari hidroliknya ya, setelah hidroliknya itu yang menurutku agak kurang tinggi. Untuk rangka kupu-kupunya sebenarnya simple banget, dia dari besi, tidak yang ribet. Bahkan kalau dari konstruksi rangkanya itu lebih ribet dari OFC 18 kemarin ya, karena memang backrestnya itu menyandar langsung ke rangka kupu-kupunya. Lalu naik ke atas joknya ini lumayan sangat tebal ya. Dia ini bantalannya itu tebalnya sekitar 10 cm. Dan walaupun tebal, dia termasuk empuk, tapi empuknya itu nggak yang terlalu empuk. Jadi ketika kita duduki, dia nggak yang terlalu langsung ambles gitu. Nah, lanjut ke armrestnya. Kalau armrestnya di sini menurutku basic. Nah, ini yang aku mulai ya. Ini kita mulai yang bahas fitur-fiturnya nih. Yang pertama dari armrestnya, di sini menurutku armrestnya biasa saja. Di sini untuk adjustable-nya dia hanya ada naik turun saja. Dan mungkin kalau yang unik itu dari bentuk armrestnya adalah bentuk armrestnya itu sendiri. Di bagian atasnya ini dia bentuknya itu melengkung ke dalam. Jadi kayak cekung ke dalam seperti itu. Jadi ini mungkin akan lebih nyaman. Namun kebetulan ini cekungannya pas dengan ukuran lingkar tanganku ya. Lingkar tanganku ini pas sekali dengan ukuran cekungannya. Mungkin kalau kalian memiliki tangan yang lebih besar atau yang lebih berisi gitu ya tangan kalian, itu mungkin cekungannya akan tidak pas, jadi mungkin akan lebih besar dari armrestnya itu sendiri. Kalau buatku sih di sini bentuk armrestnya tergolong cukup nyaman, dan di sini pun armrestnya empuk ya, walaupun bukan yang pakai fabric atau yang pakai spons. Di sini menurutku dia masih empuknya itu empuk yang hard, tapi bukan berarti di sini armrestnya menggunakan hard plastik gitu. Lalu lumbar supportnya. Nah, di sini lumbar supportnya itu hanya menggunakan bantalan saja, yang mana bantalannya ini tidak dipasangkan strap sama sekali. Jadi ini benar-benar kita hanya diberikan bantal saja, tinggal kalian pasang di punggung kalian. Nah, ini plus minus, mungkin akan ada yang tidak suka dengan bantalan yang memang lepas pasang seperti ini ya. Bantalan yang biasa ini mungkin ada yang tidak suka karena harus diposisikan setiap kalian lendetan gitu. Kalau kalian tidak lendetan nanti bantalnya jatuh, tidak pas lagi, harus kalian posisikan lagi. Atau mungkin ini justru kalian suka karena lebih mudah untuk diambil. Mungkin kan ada juga dari kalian yang tidak ingin menggunakan bantalan lumbar support tersebut. Karena sebenarnya nyaman-nyaman juga duduk di kursi ini tanpa bantalan lumbar support. Karena menurutku lumbar support itu kan dipakai ketika kalian memang ingin duduk tegak 90 derajat gitu, yang memang posisi postur tubuh yang bagus untuk bekerja. Namun ya khasnya kalian sendiri, kadang bekerja juga ada yang macam-macam, ada yang duduk bersila, ada yang leyeh-leyeh juga tubuhnya ya, walaupun itu juga tidak baik ya, jadi jangan sering-sering juga. Nah, lalu untuk backrestnya sendiri di sini yang menurutku memang poin positif dari desain kursi gaming yang seperti ini. Karena sistem reclining dari backrestnya ini kalian benar-benar bisa rebah sekali. Karena recliningnya ini kan benar-benar seperti kursi mobil, kursi-kursi yang ada di kereta yang seperti itu ya. Dan di sini memang bisa rebah banget kursinya. Backrestnya ini benar-benar bisa rebah, mungkin kalian bisa tiduran di kursi yang satu ini. Memang dia rebahnya itu nggak yang sampai 180 derajat, tapi menurutku itu sudah cukup rebah. Kalau 180 derajat pasti kalian akan terjungkir ke belakang juga. Karena di sini memang kita tidak mendapatkan footrest, jadi pasti kaki kita akan tetap turun ke bawah. Lalu ke headrestnya. Nah, untuk headrestnya sendiri memang dari backrestnya ini desainnya ini desain-desain yang menggunakan desain seperti mobil balap, kursi mobil-mobil balap gitu, atau kursi yang biasa kalau disebut itu sama reviewer otomotif tuh kursinya kursi model pocong gitu, yang biasa ditemukan di mobil-mobil LCGC. Dan ini untuk headrestnya kita diberikan bantalan hanya dengan menggunakan strap saja. Jadi di sini ada strap karetnya untuk memasang bantalan yang ada di atas ini. Dan menurutku itu sudah sangat cukup ya, cukup fleksibel, bisa kita naik turunkan tentunya dengan sesuai bentuk kursi yang ada di sini. Dia tidak bisa terlalu turun pastinya ya. Dan untuk bantalannya sendiri ini kualitasnya sama dengan bantalan lumbar yang tadi juga. Dia itu fabric halus yang kalau kalian usap-usap fabriknya itu kayak seperti bisa berubah warna gitu. Ini yang bukan sweat juga, tapi ini ya fabric itulah yang memang halus banget, bener-bener soft banget. Empuknya empuk banget juga untuk kedua bantalan dari headrest maupun bantalan lumbar supportnya juga. Nah, itu dia fiturnya. Fiturnya itu hanya itu saja. Jadi kalau yang bisa aku rangkum ya, mungkin kalau dari fitur-fitur yang bisa kita nikmati dari kursi ini, yang pertama tentu ada hidroliknya yang bisa naik turun.
Lalu juga ada armrest-nya yang bisa naik turun ya, jadi adjustable walaupun naik turun saja. Lalu juga ada backrest yang bisa reclining sampai rebah. Lalu setelah backrest itu kita juga diberikan bantalan headrest dan juga bantalan lumbar support untuk punggung kita. Fiturnya memang tidak begitu banyak dan tidak sekompleks itu ya untuk kursi yang satu ini. Mungkin ini memang salah satu kursi entry level dengan desain gaming yang seperti ini ya. Karena biasanya kursi-kursi yang seperti ini tuh harganya benar-benar bisa menjulang tinggi sampai 4 juta sampai 5 jutaan. Dan untuk TF3 ini menurutku memang sudah cukup istimewa karena hanya dijual di angka 2 jutaan kecil saja. Dan kalau kalian memang bisa berkompromi dengan fitur-fitur yang ada, kursi ini bisa menjadi pilihan yang sangatlah bagus. Karena memang sejauh pengalamanku aku menggunakan kursi ini untuk bekerja, untuk nyantai, gaming, santai, untuk bekerja, editing video, dan lain-lain. Kursi ini sudah sangatlah mencukupi kebutuhan yang aku gunakan. Coba tuliskan di kolom komentar pendapat kalian tentang Teraflex TF3 yang satu ini. Oke, sepertinya itu saja yang bisa aku katakan tentang kursi Teraflex TF3 yang satu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan juga subscribe ke channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya tentang gadget gaming maupun gadget-gadget elektronik lainnya maupun perabotan-perabotan gaming lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.